Kenapa saudara tidak bisa on cam? Tidak seperti itu. Oh, di sini pengikutmu udah 1000 abang, 1017. Karena di TikTok ini kadang yang pengikutnya 300 pun udah bisa buka kamera saudara. Tidak tahu caranya. Saya bantu Anda membuka kamera ya, saya undang. Oke, nyalakan bang. Gelap. Oh gelap, rupanya abang itu nggak mau buka kamera. Karena abang malu. Oke, pertanyaanmu harus santun ya, kalau kamu nggak buka kamera silakan. Oke, siap. Gini Mbak Mikana. Iya, saudaraku. Orang Muslim ya. Iya. Bagi orang Muslim itu, Nabi Isa itu kan seorang nabi ya. Bagi orang Kristen, Nabi Isa itu Yesus, itu Tuhan. Dan seperti itu dasarnya kan. Oh tidak, saudaraku, salah. Justru saya hadir di media sosial ini sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan-tuduhan keji terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam yang tertulis dalam kitabmu, saudaraku ya. Makanya sejak saya muncul di media sosial ini, itu yang paling gencar saya nyatakan ya. Dan saya punya hak untuk menjawab itu. Saya menggunakan hak jawab untuk meluruskan segala tuduhan-tuduhan keji terhadap Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa alaihissalam yang tertulis dalam kitabmu ya. Bahkan di buku Barnabas ada juga tertulis di situ Yesus. Di kitab Injil Thomas ya, buku Thomas, buku Maria, di situ juga ada namanya Yesus, tapi itu bukan Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Itu Yesus yang lain ya. Karena Alkitab sudah menubuatkan akan muncul ya, menuliskan tentang Yesus yang lain. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang sejati itulah yang diberitakan para nabi dan para rasul, saudaraku ya. Jadi tolong jangan samakan Tuhan Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach, penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu tidak sama dengan Nabi Isamu ya. Nabi Isamu silakan imani, mau dia nabi, mau dia apa silakan. Itu bukan siapa-siapa kami nggak percaya sama Nabi Isamu. Sudah paham saudaraku? Paham. Good. Boleh saya tanya? Udah. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia kok mati? Oke. Ya, jadi harusnya mati dan bangkit, saudaraku, pertanyaanmu. Itu sepaket ya. Karena Tuhan Yesus itu dia mati dan bangkit. Kenapa kok dia mati? Iya, untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kutuk kematian. Soalnya dia pencipta. Dia betul. Bukan makhluk. Betul. Tuhan itu kan bukan makhluk. Tuhan Yesus itu mati untuk menebus kita dari kutuk kematian, saudaraku ya. Karena nggak ada yang bisa membebaskan kita dari lubang kubur selain Tuhan itu sendiri. Maka supaya kita bebas dari debu tanah ya, kita tidak selamanya mati kekal dalam dosa-dosa kita, supaya kita bisa bangkit dari debu kematian. Jadi caranya adalah Tuhan itu harus memberikan darahnya yang berkuasa di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bang. Mohon maaf saudaraku. Lebih banyak mana dosanya manusia dengan dosanya setan? Lebih sama-sama berdosa. Kalau sama-sama berdosa, kenapa Tuhan Yesus itu kok tidak menebus dosanya setan aja, kok manusia? Oke, nih alasannya ya. Yang pertama, jadi setan itu dia adalah dulu malaikat, ya, malaikat yang jatuh. Nah, mereka itu makhluk roh. Makhluk roh ini immortal, tidak bisa mati dia. Nah, kalau tubuh kita ini fana, bisa mati, ya. Sehingga Tuhan Yesus ketika anak-anaknya itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena dia maha kasih, dia tidak menghendaki manusia itu mati kekal dalam dosa-dosanya di debu tanah. Sehingga dia datang mengampuni kita, memberikan penebusan. Dia menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena apa? Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa, itu Adam dan Hawa. Yang pertama karena disesatkan oleh iblis. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita buatan tangannya ya, karena debu tanah itu dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau bentar dulu, sebentar, dengar dulu. Dihapus dosanya manusia, yang terus dengar dulu, makanya dengar ya. Terus
setan malaikat yang jatuh ini nggak mau, dia rendah hati, dia nggak mau minta ampun sama Tuhan Yesus, sombong dia ya. Makanya orang-orang sombong di dunia ini nggak akan pernah selamat. Dia bersama dengan iblis nanti di neraka. Nah, kamu tanya kenapa ada surga dan neraka ya? Jadi surga itu diciptakan untuk anak-anak Tuhan Yesus yang setia dan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sedangkan neraka Benar, itu benar. diciptakan Oke, esensinya oke, oke. untuk Kita malaikat paham. yang jatuh, yaitu iblis dan antek-anteknya. Sesuai dengan firman Tuhan di Matius 24 ayat 41 ya. Tuhan Yesus berfirman ya, Matius 25 ayat 41. Penyalah ke dalam api yang kekal ya, hai iblis dan antek-anteknya. Jadi supaya kita nggak masuk ke neraka, ya kita jangan ikuti Kalau iblis, dosanya setan kita ikuti dengan Tuhan dosanya manusia Yesus, sudah ditebus, gitu ya. kenapa Terima harus ada kasih. neraka? Tuhan Yesus Nah, memberkatimu. Udah dikasih tahu barusan ya. Ditanya lagi. Bang, makanya dengar Bang kalau host menjelaskan Bang. Ya. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Ini nggak enak ya